Hansem tidak menjawab telepon Ina karena dia sedang mandi. Ina pun datang ke apartemennya, tapi ternyata Hansem tidak tinggal di apartemen itu, hanya ibunya yang tinggal di sana. Kemudian Ina pun pergi, dia akan meninggalkan apartemen itu, tapi saat menuruni tangga, dia lupa di mana dia memarkirkan mobilnya. Dia pun memencet kunci mobilnya berharap ada mobil yang menyala, tapi dia tidak menemukan mobilnya. Kemudian dia menuruni tangga lagi dan mencari mobilnya di setiap lantai di parkiran apartemen itu. Di saat itu ada mobil merah yang lampunya menyala. Mobil itu sama dengan mobil yang dikendarai Ina. Kemudian Ina mengecek mobil itu, dia merasa bingung karena lampu mobil itu menyala terus. Saat Ina melihat dari kaca jendela, dia agak kaget melihat seorang wanita yang tewas dengan leher bekas jeratan dan mata yang memerah. Ina memanggil petugas polisi dan pukul 11:50, polisi menemukan mayat wanita itu. Hansem pun dihubungi dan dia pun datang dan mengecek kondisi wanita itu. Dia melihat bahwa kamera dashboard mobil sudah tidak ada. Kemudian rekan Hansem, Yang Jung Ho mengecek dompet milik wanita itu. Nama wanita itu adalah Lee Myong. Hansem agak heran karena Jung Ho melihat kartu pengenalnya dengan lama, seakan-akan Jung Ho mengenal wanita itu, tapi Jung Ho menjawab dia tidak mengenalnya. Ina datang ke sebuah tempat di mana kurir yang mengantar paket mengambil paket. Kurir itu hanya dapat pesanan pengiriman prabayar dan disuruh mengambil barangnya di lemari persediaan kamar mandi. Tepatnya itu di toilet pria. Tidak ada CCTV di tempat itu. Ina merasa orang itu sengaja memilih tempat tanpa kamera. Ina juga merasa yakin orang itu tidak meninggalkan sidik jari dan mengirim pesan dengan ponsel sekali pakai yang tidak bisa dilacak. Ina bingung sebenarnya siapa yang mengirim puzzle itu setelah 10 tahun. Ina menunggu Hansem di kantor polisi dan akhirnya Hansem datang. Hansem merasa aneh karena Ina ada di TKP 10 tahun lalu dan juga hari ini. Ina pun menjelaskan bahwa dia dalam perjalanan menemui Hansem hari ini, tapi ternyata Hansem tidak di rumah. Kemudian Ina menunjukkan kepingan puzzle yang baru dia dapatkan. Dia pun menyatukan kepingan yang dia dapatkan sebelumnya saat pamannya tewas dulu. Ina pikir, orang yang sama menggambar ini adalah orang yang sama dan itu adalah pembunuhan berantai yang mulai membunuh lagi setelah 10 tahun. Tapi Hansem tidak percaya kata-kata Ina. Dia justru berpikir bahwa Ina lah yang membuat itu dan Ina menelepon Hansem setelah membunuh wanita itu. Ina pun kemudian menyuruh Hansem untuk mempercayai apa yang Hansem inginkan, dan dia pergi meninggalkan Hansem yang masih saja mencurigainya. Hansem mendapat telepon dari ibunya dan ibunya mengatakan bahwa Ina datang sebelum pukul 12 malam. Ibunya penasaran sebenarnya siapa Ina, seberapa mendesaknya itu sampai dia ke apartemennya selarut itu. Hansem pun kemudian menyuruh ibunya untuk tidak khawatir, karena dia tidak layak untuk dicemaskan. Jung Ho dan rekannya Suguang masuk ke apartemen milik wanita yang tewas itu. Saat mereka mengecek, tidak ada tanda penggeledahan. Jadi itu berarti pembunuhnya tidak menyentuh rumah wanita itu. Hansem datang bersama San dan mereka tidak menemukan apapun di kamera dashboard mobil milik penghuni apartemen dan juga lewat kamera CCTV. Kemudian ketua tim Jung Ho menyuruh timnya untuk berpencar dan mencari bukti. Hansem datang ke klinik kesehatan mental untuk bertemu dengan Lee Sung Jo. Dia adalah psikiater yang membantu pengobatan Ina. Ternyata sebelumnya mereka pernah bertemu untuk membahas Ina. Dan Hansem kemudian bertanya tentang kepingan puzzle dari Ina dan bertanya kepada Sung Jo tentang kepingan itu. Tapi Sung Jo tidak bisa berbagi informasi pribadi tanpa persetujuan pasiennya yaitu Ina. Jadi Sung Jo pun tak bisa menjawab pertanyaan Hansem. Saat Hansem berpikir Ina adalah seorang pembunuh, Sung Jo tidak terlalu percaya dengan itu karena itu belum tentu benar. Ina datang ke kantor polisi dan dia penasaran kenapa Hansem datang di kliniknya. Ina meminta Hansem untuk bertanya secara langsung ketimbang bertanya kepada psikiaternya. Hansem heran, kenapa Ina selalu menelepon polisi setelah membunuh. Dan Ina menjawab agar tidak ketahuan. Tentu saja itu adalah jawaban gurauan walaupun Hansem merasa Ina sedang membuat pengakuan. Ina masih penasaran kenapa pembunuh selalu mengirim puzzle kepada Ina setelah pembunuhan. Seorang wanita digambar di puzzle itu, dan korbannya seorang wanita. Pembunuhnya menunjukkan modus operandi yang sama di kedua TKP. Ina masih bingung dengan arti dari gambar itu dan apa motif mereka. Hansem tidak memperdulikan Ina yang seperti sedang menulis novel misteri. Hansem datang ke bar milik Lee Myong, wanita yang tewas itu yang bernama Griffin. Pegawainya menjelaskan bahwa dia harus mengikuti ujian lisensi pramutama bar pagi ini, jadi dia pulang awal semalam. Lee Myong juga pergi lebih awal karena ada rencana. Tapi dia tidak menyebutkan rencana untuk menemui seseorang atau semacamnya. Lee Myong juga tidak memasang CCTV, karena dia bilang ini ruang pribadi. Saat itu ada 4 pelanggan yang datang dan Lee Myong bicara dengan salah satu pria. Tapi pegawainya itu tidak tahu siapa nama pelanggan itu, tapi manajernya kemungkinan tahu.
Kemudian Hansem meminta nomor telepon manajernya itu. Hansem kemudian menunjukkan foto Ina dan bertanya apa pegawai itu pernah melihat Ina datang ke bar itu. Tapi pegawai itu merasa belum pernah melihat Ina sebelumnya, dan Hansem pun pergi dari bar itu. Hansem kemudian mengecek riwayat panggilan di ponsel Lim Yong dan ada 2 panggilan yang tidak terjawab sebelum dan setelah Lim Yong terbunuh. Hansem pun menelepon nomor itu dan ternyata itu adalah nomor milik ini Hyun Ho-gun, kepala kepolisian. Ho-gun merupakan pelanggan tetap di bar milik Lim Yong, sudah sekitar 2 tahun. Pertama, dia menelepon untuk memesan kamar, tapi panggilan tidak terjawab, jadi dia meneleponnya lagi untuk membatalkan, tapi dia juga tidak menjawab. Hansem penasaran kenapa atasannya itu tidak bisa membatalkan lewat pesan. Kemudian Ho-gun merasa karena Lim Yong tidak menjawab, jadi Ho-gun tidak pergi. Mendengar itu Hansem masih penasaran, sebenarnya siapa yang ingin Ho-gun temui di kamar yang dia pesan. Ho-gun merasa Hansem kurang ajar kepada atasannya dan dia tidak punya alasan untuk menjawab pertanyaan itu. Hansem sudah memastikan bahwa whisky yang disimpan atas nama Ho-gun kemarin, jadi dia tidak percaya jika atasannya itu tidak jadi menginap. Ho-gun merasa sangat kesal dengan Hansem dan Jung-ho menyuruh Hansem untuk pergi dari sana. Ina mengajak Ho-gun untuk bertemu. Ketika di rumah makan, Ina langsung bertanya apa pamannya mengenal Lim Yong. Dia penasaran karena Ho-gun adalah orang terakhir yang menghubungi Lim Yong. Jadi Ina ingin tahu hubungan mereka bertiga seperti apa. Sebelum pergi, Ina memberikan candaan apakah Ho-gun yang membunuh Lim Yong. Tentu saja Ho-gun hanya tertawa mendengar itu. Ho-gun memanggil Jung-ho, dia menyuruh Jung-ho untuk merahasiakan kasus itu dari media, karena jika media tahu maka Jung-ho dan timnya akan dipecat. Dan kasus itu pun terdengar oleh media, mereka melaporkan bahwa polisi sedang menyelidiki kematian seorang wanita berusia 40-an di tempat parkir apartemen di Seoul. Tanpa tersangka yang jelas, kontroversi muncul atas tuduhan bahwa polisi di yurisdiksi itu mungkin terlibat. Polisi sudah tiba dan mengambil rekaman CCTV dan kamera dashboard, tapi belum bisa menentukan tersangka. Ditemukan bahwa para petugas kepolisian Hangang sering mengunjungi bar whisky yang dikelola korban. Setidaknya 7-8 polisi dari unit seperti kejahatan kekerasan dan ketertiban publik diduga sering ke sana. Ho-gun sangat pusing melihat berita tersebar sangat cepat. Para polisi menduga bahwa Hansem lah yang memberi laporan kasus itu kepada media. Melihat mereka yang menikmati kopi di pagi hari, Ho-gun sangat marah karena mereka masih bisa bersantai walau kasus itu mencuat ke publik. Ho-gun menyuruh mereka untuk dapat menyelesaikan kasus ini dalam waktu 1 minggu saja. Hansem mendapat telepon dari pegawai bar Griffin milik Lim Yong. Dia memberitahu bahwa ada orang lain yang bicara dengan bosnya sampai larut malam. Dia baru ingat orang itu menyimpan whisky di sana, dan namanya adalah Tai Dong-su. Dia dari tim investigasi regional KMS, rekan dari Hansem yang dulu menyelidiki kasus kematian paman Ina. Hansem pun datang ke kantor Dong-su untuk membicarakan kasus Lim Yong. Mereka berbicara di dalam mobil agar anggota polisi lain tidak mendengar pembicaraan mereka. Hansem bertanya bagaimana bisa Dong-su adalah orang terakhir yang Lim Yong temui sebelum meninggal. Dong-su memberi alasan bahwa dia hanya ingin cerutu dan whisky, dan hal itu bukanlah kejahatan. Dong-su agak kecewa karena Hansem seperti sedang mencurigai dia. Kemudian Dong-su menceritakan bahwa saat itu Myong bilang dia pulang lebih awal. Jadi Dong-su hanya minum 3 gelas dan pergi setelah pukul 9:30 menit. Saat Myong pergi, Dong-su tidak mengikutinya, dia hanya berjalan-jalan, untuk menghilangkan mabuk, dan rumah Dong-su ternyata pindah ke apartemen di dekat apartemen Myong. Saat Hansem bertanya tentang hubungan mereka berdua, Dong-su menjawab mereka bukan siapa-siapa, tidak ada yang istimewa di antara mereka. Mendengar itu Hansem tetap akan memastikannya sendiri, sepertinya dia tidak terlalu percaya dengan Dong-su. Sersana merasa bimbang karena dia melihat mobil yang dikendarai Lim Yong adalah mobil yang menerobos lampu merah. Jika saat itu dia mengejarnya, sepertinya pembunuhan itu tidak terjadi. Kemudian dia menelepon Hansem dan bertanya tentang kabar terbaru dari pembunuhan Lim Yong. Tapi sejauh ini tidak ada kabar apapun, dan Hansem agak bingung kenapa tiba-tiba Sersana bertanya tentang kasus itu. Jung-ho memanggil Hansem, dia bertanya apa Ho-gun dan Dong-su mempunyai alibi, dan Hansem menjawab mereka tidak punya alibi. Tapi ada rekaman CCTV mereka pulang setelah perkiraan waktu kematian korban. Kemudian Jung-ho menunjukkan dompet Lim Yong. Di dompet itu tidak ada kartu penghuni yang digunakan untuk memasuki kompleks apartemen, jadi pembunuh hanya mengambil kartu itu. Padahal rumah Lim Yong bersih, tidak ada tanda-tanda orang masuk, jadi Jung-ho menyuruh Hansem untuk mencari tahu kenapa pembunuh mengambil kartu penghuni. Karena Jung-ho yakin bahwa korban mengenal pembunuhnya. Ina menganalisis kasus pembunuhan Lim Yong dan hubungan dengan puzzle itu.
Ina menggambarkan bahwa wanita di gambar itu adalah Lim Yong. Bagian belakang lehernya juga ada bekas cekikan. Pembunuh mengincar arteri dan menjerat dari kursi belakang. Ada banyak tanda perlawanan, tapi tidak ada sidik jari. Pembunuhnya mencekiknya dengan sarung tangan. Pembunuh sangat cerdas dan terkendali secara emosional. Jika pembunuh juga membunuh paman Ina, pasti ada kesamaan. Hal yang sama hanya puzzle teka-teki itu. Jika Ina tidak menerima puzzle itu, dia mungkin tidak akan menebak kasus itu sebagai pembunuhan berantai. Tapi dia bingung bagaimana dia bisa memperkirakan pembunuhnya melalui puzzle itu. Saat pulang ke rumah, Ina melihat pembantunya yang tertidur di sofa. Ina menyuruh pembantunya untuk menginap di rumahnya. Tapi pembantunya tetap pergi dari rumah Ina. Saat itu Ina melihat pintu rumah yang terkunci otomatis. Dan Ina menjadi ingat saat pamannya terbunuh ada bayangan seseorang yang dia lihat di pantulan kaca. Dia baru ingat bahwa pembunuh pamannya keluar dari pintu rumahnya dan saat ini Ina baru menyadarinya.